Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih tema 7 tentang kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, dan pembelajaran 2. Langsung saja kita ke muatan PPKN, yaitu keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Nah, ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Nah, perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, ciri tubuh kamu dan teman itu dapat berbeda. Nah, contohnya ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, nah, atau ada yang berambut bergelombang. Nah, ciri ini membuat kita istimewa. Nah, kita dapat membedakan teman kita. Nah, kamu dapat membayangkan kalau misalkan teman kamu dan kamu semuanya berwajah sama atau berambut sama. Nah, kita tidak akan bisa membedakan mana si A, mana si B. Nah, dengan ciri tubuh yang unik dan istimewa, nah kamu bisa membedakan antara kamu dan temanmu, antara temanmu yang satu dan yang lainnya. Nah, untuk perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Misalnya, kalau ada yang lebih tinggi, bisa menolong temannya yang memiliki tubuh yang lebih pendek, contohnya mengambilkan buku di rak yang tinggi, seperti itu. Jangan perbedaan ciri tubuh dimanfaatkan untuk saling mengejek, nah itu tidak boleh ya. Nah, perbedaan ciri tubuh antara kamu dan temanmu itu harus saling menghargai ya, tidak boleh saling mengejek. Nah, kita lanjutkan ke latihan ya. Nah, lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Yang A, Dedi memiliki tubuh lebih tinggi dari Ahmad. Saat duduk di dalam kelas, sebaiknya Dedi memilih kursi di bagian belakang agar Ahmad titik-titik ya. Silahkan kalian isi di buku latihan. Yang B, kita harus saling titik-titik terhadap perbedaan ciri tubuh teman di kelas. Nah, silakan kalian diisi di buku latihan. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia, yaitu kata sapaan dalam fabel bagian 3. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Nah, di sini kata sapaan itu ada beragam ya bentuknya, yaitu contohnya nama diri, terus panggilan keluarga, misalkan ayah, ibu, kakak, adik, kemudian nama gelar atau profesi. Nah, kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh, misalkan hai kancil, hai kelinci, dan lain-lain. Contohnya itu, maaf tikus tanah, sebenarnya kami ke sini ingin berbicara denganmu, ucap Geri. Nah, kata sapaan yang digunakan di sini adalah tikus tanah, yaitu Geri menyapa atau berbicara langsung kepada tikus tanah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih ya. Nah, sebelumnya kita harus membaca dulu tentang fabel berikut ya. Mari kita baca bersama-sama, yaitu tentang persahabatan Geri dan Doni. Di suatu perkebunan, hiduplah seekor kelinci bernama Geri. Geri tinggal bersama adiknya, Lili. Datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan itu. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lihatlah perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Geri. Iya kak, bagaimana kalau kakak menegur mereka, ucap Lili. Geri pun menyetujui saran adiknya dan menemui ketua dari kelompok tikus tanah.
Maaf tikus tanah, sejak kedatangan kelompok kalian ke sini, kondisi perkebunan menjadi rusak. Sebagai penghuni perkebunan ini, kita juga harus menjaga perkebunan, ucap Gary sopan. Maaf Gary, kami tidak berniat merusak kebun. Kami membuat lubang untuk berteduh dari hujan. Ketua tikus tanah menjelaskan tujuan mereka. Nanti aku minta tikus-tikus untuk lebih berhati-hati agar tidak merusak kebun. Tambah Doni, ketua kelompok tikus tanah. Baiklah kalau begitu Doni, nanti aku bantu cari tempat untuk membuat lubang agar tidak merusak kebun. Gary menawarkan bantuan. Sejak saat itu, kelompok tikus tanah dan keluarga kelinci berteman baik dan saling membantu. Nah, setelah ini kita mengerjakan latihan. Nah, di sini kita harus mencari kata sapaan. Nih, di sini ada kalimat, lihatlah perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Gary. Nah, kata sapaannya yaitu Li. Nah, Gary ini menyapa atau berdialog langsung atau berbicara langsung kepada Lili atau Lili. Nah, kemudian yang nomor 2, iya Kak, bagaimana kalau Kakak menegur mereka? Ucap Lili. Nah, di sini kata sapaan apa yang digunakan? Ya, silakan kalian tulis di buku latihan. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.